wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holila dengan NIM 1902102041128. Saya berasal dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember Kampus Bondowoso. Di sini saya akan melakukan praktikum terkait modul 5, yaitu bidang miring. Adapun tujuan dilakukan praktikum ini, yang pertama, mengetahui prinsip kerja bidang miring. Yang kedua, menentukan keuntungan mekanis bidang miring. Yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring. Yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Alat dan bahan pada percobaan ini yaitu yang pertama, kardus, papan kayu, 2 balok kayu untuk beban 1 dan beban 2, timbangan, penggaris, busur derajat, dan yang terakhir adalah neraca pegas. Langkah-langkah dalam percobaan ini yaitu yang pertama, menyiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian menimbang beban 1 dan beban 2 menggunakan timbangan. Untuk beban 1 memiliki berat sebesar 180 gram, dan untuk beban 2 memiliki berat sebesar 250 gram. Langkah selanjutnya yaitu mengukur tinggi, panjang lintasan, dan sudut pada bidang miring. Untuk tinggi yang pertama, memiliki tinggi sepanjang 12 cm dan panjang lintasannya yaitu 59 cm. Sedangkan untuk sudutnya yaitu 10 derajat. Langkah selanjutnya yaitu mengaitkan neraca pegas dengan beban. Kemudian kita tarik beban ke bagian atas bidang miring dengan neraca pegas tanpa melewati bidang miring. Untuk skala yang ditunjukkan neraca pegas yaitu 0,9 Newton. Selanjutnya kita tarik beban ke bagian atas bidang miring dengan menggunakan bidang miring. Skala yang ditunjukkan yaitu 0,3 Newton. Setelah selesai, kita catat hasilnya ke dalam tabel hasil pengamatan. Selanjutnya untuk tinggi yang kedua, kita ukur tinggi, panjang, lintasan, dan sudutnya terlebih dahulu. Untuk tingginya memiliki tinggi sepanjang 24 cm, sedangkan untuk panjang lintasannya sama yaitu 59 cm. Dan untuk sudutnya sebesar 20 derajat. Langkah selanjutnya yaitu kita kaitkan beban dengan neraca pegas. Kemudian kita tarik ke bagian atas bidang miring tanpa melewati bidang miring. Skala yang ditunjukkan yaitu 1,1 Newton. Dan kemudian kita tarik beban ke bagian atas bidang miring dengan menggunakan bidang miring. Untuk skala yang ditunjukkan yaitu 0,7 Newton. Setelah selesai, kita catat hasilnya ke dalam tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu untuk tinggi yang ketiga, kita ukur tinggi, panjang lintasan, dan sudutnya terlebih dahulu. Untuk tingginya memiliki tinggi sebesar 35
cm dan untuk panjang lintasannya sama, yaitu 59 cm. Sedangkan untuk sudutnya memiliki sudut sebesar 30 derajat. Selanjutnya kita kaitkan beban dengan neraca pegas, kemudian kita tarik ke bagian atas bidang miring tanpa melewati bidang miring. Skala yang ditunjukkan neraca pegas yaitu 1,3 Newton. Kemudian kita tarik dengan melewati bidang miring. Untuk skala yang ditunjukkan yaitu 0,8 Newton. Jangan lupa untuk mencatat hasilnya ke dalam tabel hasil pengamatan. Selanjutnya dengan menggunakan dua beban, terlebih dahulu kita kaitkan neraca pegas dengan beban, kemudian kita tarik ke bagian atas bidang miring tanpa melewati bidang miring. Untuk skala yang ditunjukkan yaitu 3,3 Newton. Selanjutnya kita tarik beban ke bagian atas bidang miring dengan menggunakan bidang miring. Untuk neraca, skala yang dihasilkan yaitu 1,3 Newton. Jangan lupa untuk mencatat hasilnya ke dalam tabel hasil pengamatan. Selanjutnya untuk tinggi yang kedua, kita kaitkan neraca pegas dengan beban, kemudian kita tarik beban ke bagian atas bidang miring tanpa melewati bidang miring. Untuk skala yang ditunjukkan yaitu 3,4 Newton. Selanjutnya kita tarik beban ke bagian atas bidang miring dengan melewati bidang miring. Untuk skala yang dihasilkan yaitu 2,2 Newton. Jangan lupa untuk mencatat hasilnya ke dalam tabel hasil pengamatan. Selanjutnya untuk tinggi yang ketiga, kita tarik bidang miring ke bagian atas bidang miring tanpa melewati bidang miring. Untuk skala yang ditunjukkan yaitu 3,6 Newton. Selanjutnya kita tarik beban ke bagian atas bidang miring dengan neraca pegas melewati bidang miring. Untuk skala yang ditunjukkan yaitu 2,5 Newton. Jangan lupa untuk mencatat hasilnya ke dalam tabel hasil pengamatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.